Malam guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jakpol guys. Jadi ini saya akan kasih konten ini ngisi kulkas satu pintu ini mereknya Sharp yang lama Pak ya. Yang tadi freezernya tidak bisa ditambal ini. Karena satu alasan ini terlalu lebar, saya mau tutup juga ini orangnya harus cepat-cepat, kemudian orangnya mau diganti dengan FH LG guys. Jadi ini hampir sama ini. Sudah saya flashing semua tentunya. Sudah saya habisin kurasnya semua. Dan ini saya akan tinggal ngisi guys. Jadi ini konten ini untuk ngisi. Oke. Karena rak di bawahnya freezer ini tidak ada, takutnya kurang dingin juga, ini Anda harus tonton ini. Merek apa ini? Sharp yang lama ini. Ini sudah saya ganti FH LG ini. Jadi sudah saya ganti, kemudian saya akan uji ini untuk ngisinya sampai titik mana kadar dinginnya guys. Jadi ini luar biasa lagi untuk Anda nih para pemula ini. Sudah saya las, sudah saya flashing, las, dan tinggal ngisi freon. Saya akan colokin ini. Saya kasih 3 tutup metil. Colokin. Dan ini akan nyedot tentunya ini. Ini nyedot ini. Berarti ini bolong. Saya akan pasang selang pengisian. Tentu ini lagi di vakum ini. Oke. Isinya berapa, kemudian kadar dinginnya kayak apa, Anda bisa tonton ini. Jadi ini orang tua yang punya sehingga warung juga ini harus ekstra cepat. Sudah saya akan buka freon, hanya untuk membuang. Sudah keluar kemudian melemah, saya akan tutupin. Akan tutup vakumnya ini. Sudah saya tutup vakumnya tuh. Saya kuras ini dari kondensor, sudah saya kuras metil 1 keluar dari sini, kemudian saya kuras juga isep ini. Kompresor ini yang luar biasa ini, saya kuras habis, saya tuang, dan sisa saya isoli lagi ini. Dan saya akan isi. Kalau ngisi versi saya ini, yang penting ini pertama isi ini yang jelas embat langsung, nggak tahu titik berapa judulnya ini, yang penting titik 10. Ini tekanan gede.
Kalau pemula ini harusnya tahu ini cara sistem pengisian seperti ini, karena ini mudah. Kemudian kalau ada masalah gampang ini. Misalkan saya tutup ini sampai berapa ini tekanannya? Nol. Otomatis saya kakaknya saya dengerin ini punya tidak ini. Efek bunyi berarti ini si kapiler bolong guys. Jadi kalau versi saya ini saya buka terus kemudian sampai titik 10 saya baru berhentiin dan kemudian saya ngeraba yang lain. Misalkan kondensor panasnya nyampe mana, sampai filter atau enggak angetnya, kemudian evap ini yang kunci. Dinginnya, esingnya sampai mana. Coba tutupin. Di titik 8 saya buka lagi nih. Sebenarnya saya paling jarang menemui kulkas ini mampet, benar-benar mampet harus ganti kapiler ini ada, cuman termasuk jarang saya. Rata-rata ini bolong. Karena kadang yang kena tipu ini bocor bodi diisi freon, nggak mau ini bunyi kerucuk-kerucuk, freon nol lagi dikiranya itu mampet padahal bocor kondensor ini. Baru sekitar 30 cm dinginan. Kita tutup. Berarti ini pasti ininya tinggi nih kemungkinan 20, 18, 16 ini. Filter belum hangat ini, coba saya uji nih berapa ini tekanannya. Saya asal-asalan seperti ini, nggak salah nggak benar saya nggak, karena supaya Anda tahu ini sebenarnya bukan saya konten ini saya tidak bisa atau apa, ini sebenarnya supaya Anda tahu. Oh begini, soalnya harus proses. Puluh.
lancar sari. Saya akan tutup ini. ini. Ini filter baru sedikit anget ini. Jadi 22 ini filter baru sedikit anget. Apakah Anda patokan yang mana? Mesinnya nggak panas banget. Kan ini bisa Anda teliti. Apa milih patokan ampere atau malah milih meter PSI ini? Dari ini nih. Suaranya. Ini Anda pegang ini supaya dinginnya sampai mana. Tekanan saya menggunakan sistem patokan seperti itu. Artinya ini freon 20 ini patokan seperti itu karena ini kalau ampernya rendah, misalkan ampernya sudah tinggi kok evapnya belum pakai patokan ampere, misalkan evapnya sudah belum dingin, ampernya sudah tinggi, ini jelas kompresor tidak benar ini. Saya akan coba tambahin saja lah biar ekstrim. Tutup berapa ini? Besok harus dianterin karena saya sengaja ini saya bawa ke sini supaya bisa untuk konten. Jadi saya nggak pergi pasang kompresor tuh. Besok tapi sama kondensor tuh. Nyatakan mesin cuci tadi ada yang nganterin mesin. Ini sudah anget ini.
Saya akan uji dalamnya. Nih, ademnya, dinginnya ini asing di sini. Jadi ini patokan evap terakhir ini kalau dingin seperti ini sudah pasti ini maksimal tuh. Jadi untuk acuhan ini yang terakhir ini, itu baru maksimal. Tuh. Oke guys. Jadi tekanannya 22 guys. Orang tabrakan lagi tuh. Kira-kira begitu guys. Jadi saya menggunakan versi saya ini patokannya PSI, kemudian saya raba evap ini yang terakhirnya evap ini. Artinya dari kapiler isep ini ada yang terakhir, kemudian balik lagi. Ini kalau di terakhir ini sudah dingin, ini saya optimis. Jadi optimis si evap ini bakal bisa beku esnya guys. Kemudian kasar, esing. Ini ciri-ciri saya kalau mengisi sebuah kulkas guys. Mudah-mudahan ini berguna untuk Anda guys. Malam guys.